ke strateginya. Strategi kita menjalankan Memayu Hayuning Bawono itu bisa antara lain. Ini hanya antara lain ya, karena kalau sudah strategi itu kan mungkin setiap wilayah, setiap tempat beda-beda. Kalau ini level abstrak saja, secara ideal bisa melakukan namanya trino atau 3N. Trino itu apa saja? Yang pertama adalah niteni. Yang kedua niroake. Yang ketiga nambahi. Nah, jadi kalau ada yang tanya bagaimana caranya Memayu Hayuning Bawono secara praktis, bisa dengan cara niteni, niroake, dan nambahi. Niteni itu mengingat-ingat. Mengingat-ingat itu berarti mengenali, memahami, dan mengingat-ingat. Di dalam budaya Jawa terkenal sekali namanya ilmu titen. Ilmu titen itu ilmu yang mengingat-ingat. Jadi dititeni. Oh, kalau memang ini dan itu variabel yang muncul, besok mesti muncul itu lagi. Nah, itu namanya niteni. Oh, kalau hawanya kayak gini, ini berarti sedang musimnya mau ganti. Nah, itu niteni. Orang Jawa punya banyak konsep, banyak teori yang dasarnya niteni ini. Ada misalnya yang luar biasa tentang pranoto mongso. Pranoto mongso itu pemahaman tentang musim. Ini nanti bisa dipakai oleh para petani. Kapan harus mulai tandur, kapan harus jangan nanam padi dulu, kapan hujan turun, kapan panas akan datang, itu pranoto mongso. Ditulis berdasarkan niteni. Kadang-kadang sampai hal-hal yang unik-unik, sampai detail. Misalnya sampai ilmu tentang firasat dari gejala-gejala tubuh kita. Misalnya itu ada kedutan misalnya. Oh, kalau kedutan maksudnya bagian tubuh yang bergetar. Kalau kedutan di mata kiri isyarat apa? Kalau yang kedutan mata kanan isyarat apa? Kalau yang kedutan telinga kanan, telinga kiri. Ada juga tentang tahi lalat. Kalau orang tahi lalatnya di sini berarti dia apa? Tahi lalatnya di situ dia apa? Yang lebih populer lagi termasuk hitung-hitungan. Ini kalau anak lahir hari apa, bulan apa, tanggal sekian, bulan sekian, itu cirinya ini. Kalau yang wetonnya sekian, cirinya begini. Nanti setelah dihitung-hitung, wah ini kalau anak lahir bulan ini tanggal ini, ketemu bulan ini tanggal ini, itu rasanya kok tidak cocok ya, nanti wataknya berlawanan ini, nanti tidak langgeng macam-macam. Itu ya semoga lah, setuju tidak setuju, tapi ini sebagian dari ilmu titen. Ilmu titen itu mengamati dari gejala-gejala yang ada sebelumnya, kemudian dijadikan pemahaman untuk peristiwa-peristiwa selanjutnya. Nah, bisa, karena alam ini kan ada sunnatullahnya. Sunnatullah itu berarti ada pola-polanya. Orang Jawa masuk sampai detail itu yang dititeni sampean. Tapi yo teman-teman bisa paling tidak dari aspek niteni ini kita ingat-ingat yo untuk dalam skala-skala umum saja. Misalnya, oh kalau tanaman ini butuh matahari, kalau yang itu tidak butuh kena sinar matahari. Kalau kucingku yang ini makanan kesukaannya ini, kalau dikasih makanan ini dia malah muntah. Itu kan sederhananya begitu ilmu niteni itu. Jadi kita pahami, kita kenali karakter ekosistem di sekeliling kita. Itu namanya niteni. Setelah itu ada niroake. Niroake itu menirukan. Kalau niteni itu kita belajar keluar, kemudian kita ingat-ingat untuk
ketepatan sikap kita terhadap apa yang terjadi dari apa yang kita pelajari tadi. Tapi kalau yang kedua ini niroake ini, kita tidak hanya belajar keluar, tapi juga belajar ke dalam tentang diri kita sendiri. Jadi niroake itu ya kita setelah ngerti ilmunya, memedomani, mengikuti, menirukan, mengambil pelajaran untuk diri kita sendiri. Itu namanya niroake. Jadi kan kita juga merupakan bagian dari alam semesta sekeliling kita. Maka kita juga bisa menirukan apa yang dilakukan oleh alam. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari alam. Itu namanya niroake. Nanti ada banyak teori para bujangga misalnya. Kalau ada teori misalnya, teori namanya Astobroto. Teori Astobroto itu teori untuk para pemimpin. Ini nasihatnya Rama pada adiknya Bharata. Jadi pemimpin itu misalnya begini, ini niroake. Ikutilah seperti jalannya matahari. Karena matahari itu selalu memberi semangat dan daya dan kekuatan pada yang di bawahnya. Kalau kamu jadi pemimpin, jadilah pemimpin seperti bumi. Bumi itu selalu jadi tumpuan, selalu jadi sandaran, selalu memberikan apa yang dibutuhkan. Jadilah seperti bintang. Bintang itu berarti pemimpin yang bercita-cita tinggi, yang harus dicapai untuk menggapainya dengan susah payah, dengan tirakat. Jadilah seperti rembulan, memberi cahaya dalam kegelapan, memberi kesejukan, memberi kenyamanan. Jadilah seperti angin yang senantiasa membaur di tengah-tengah masyarakat, memberi kesegaran. Jadilah seperti samudra yang luas, wawasannya luas, hatinya mampu menampung apapun. Jadilah seperti api yang cekatan, tuntas menyelesaikan segala masalah. Jadilah seperti air yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi dan lingkungan sekelilingnya. Ini Astobroto, pelajaran dari Rama Wijaya pada adiknya Bharata. Nah, ini contoh niroake, jadi menirukan perilaku alam untuk kebaikan kita. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari alam. Ini juga bagian dari memayu ayuning bawono, karena kita sendiri juga bagian dari alam. Nah, yang ketiga, kalau memang bisa nambahi. Nambahi ini memberi nilai tambah terhadap alam semesta. Inilah memayu ayuning bawono. Kehadiran kita menambah keindahannya. Alam semesta ini sudah indah. Begitu kita ada di sana, keindahannya tambah tampak. Alam ini sudah rapi, kita hadir ke sana tambah rapi, karena kita dengan akal budi kita ikut menyumbang menata kerapian-kerapiannya. Alam semesta ini sudah bermanfaat, tapi kehadiran kita membuat alam ini tambah manfaatnya berlebih-lebih dengan kemampuan kita mengelola apa yang ada di dalamnya. Itulah memayu ayuning